Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan alur cerita Dongeng Donghua, Dewa Sioyan yang berjuang di alam tertinggi, part 7. Kondisi ini juga masuk akal. Mengapa pria yang muncul kemudian ingin membunuh Sioyan dan pria yang menggunakan pedang? Dia bahkan mengatakan bahwa ada cara untuk membuat keduanya dipromosikan pada saat yang bersamaan. Jika kamu melenyapkan semua promosi di level ini, kamu bisa mendapatkan pemberdayaan energi iblis. Xiaoyan menatap pria itu. Nyala api muncul di telapak tangannya. Dan ekspresi pria itu segera berubah setelah melihat ini. Tuan, selamatkan hidup saya. Saya masih memiliki beberapa berita penting di sini. Yang pasti akan membantu Anda. Pria itu tahu bahwa apa yang dia katakan tadi tidak cukup bagi Xiaoyan untuk memenahannya. Setelah meluncurkan 2 serangan, Xiaoyan pasti akan membunuhnya. Mendengar ini, Xiaoyan menghentikan nyala api di telapak tangannya dan menatap pria itu. Ceritakan semua yang kamu tahu padaku. Saya tahu bahwa ada mata air ajaib di lantai ini yang mengandung energi iblis yang kuat, yang setidaknya dapat meningkatkan pil ajaib menjadi 2 atau bahkan 3 baris. Jika orang dewasa ingin mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe, mereka harus mendapatkan sejumlah besar energi sihir untuk memenuhi syarat. Pria itu memandang Xiaoyan dengan serius dan berkata, "Musim semi ajaib. Karena ada tempat seperti ini, mengapa kamu masih memilih untuk berburu dan membunuh orang lain di sini untuk mendapatkan energi iblis?" Xiaoyan menatap pria itu dengan dingin dan bertanya dengan suara yang di dalam lagi. Saat berbicara, api di telapak tangan Xiaoyan naik lagi. "Tuan, tunggu sebentar. Saya juga ingin pergi, tetapi tempat itu ditempati oleh pembangkit tenaga listrik langkah kelima. Ini adalah yang membuat saya tidak berdaya." Dia membalikan hatinya kepada pria itu, tetapi langkah seperti itu akan membuat pria itu lebih hati-hati, karena tampaknya Xiaoyan tidak menanggapinya serius sama sekali. "Pimpin jalan," Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah pria itu mengambil hati dan mengubahnya menjadi kekuatan abadi ke dalam tubuhnya, dia mengangguk dengan cepat. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan dia bisa dengan jelas melihat bahwa tempat ini lebih luas dari sebelumnya. "Mengapa tidak ada monster di sini?" Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu berbicara tentang iblis-iblis yang dirasuki oleh energi iblis?" Pria itu bertanya-tanya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Mungkinkah iblis yang dia bunuh sebelumnya tidak didukung oleh energi iblis dan terkikis oleh energi iblis? Diubah dari kehilangan kewarasan dan vitalitas. "Kau bilang mereka semua manusia sebelumnya?" "Tentu saja. Tuan, apa Tuan tidak tahu?" "Ya, mereka yang memasuki menara pembantaian ini semuanya mampu menjaga kejernihan di bawah energi iblis. Jika tidak, mereka akan terkuras berumurnya, lebih energi iblis dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh." "Setan-setan ini mengandung banyak energi iblis, jadi aku pernah bertemu beberapa di lantai pertama. Tetapi jika lantai 2 ini menemukannya, itu bukan iblis biasa." Pria itu menjelaskan perlahan sambil memimpin jalan. "Apakah ada sesuatu yang datang ke arah kita dari sini, dari kiri?" Xiaoyan berkata. Tepat ketika dia selesai berbicara, bayangan hitam tiba-tiba muncul di kabut abu-abu di sebelah kiri, dengan tubuh besar, cakar dan cakar, mulut besar penuh gigi tajam seolah ditarik ke belakang kepalanya. Ekspresi pria itu segera berubah. Meskipun dia akan menembak ke belakang, dia ditendang pantatnya oleh Xiaoyan. "Ini hidanganmu." Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria itu tersenyum kecut. Tidak mungkin untuk mundur. Sepertinya satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan menggigit peluru. Monster yang tubuhnya berlipat ganda, mulut raksasa penuh gigi tajam menggigit pria itu. Dan mata pria itu juga mengembun tidak peduli apa. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketiga keabadian Kaisar. Sangat tidak mungkin menjadi lawannya. Ting!
Gigi tajam yang ulet menggigit tombak panjang dan ditusuk pria itu. Dan ada suara emas dan besi bertabrakan. Di mulut langsung menembus kepalanya. Awalnya berpikir bahwa iblis akan menyerah. Tetapi tiba-tiba iblis tampaknya tidak memiliki rasa sakit sama sekali. Terlepas dari tombak yang menusuk bagian belakang kepala. Di sepanjang lengan tombak yang ramping, cakar tajam berjari 5, seperti pisau baja bersiul ke arah pria itu, menyebabkan pria itu mengaum dan juga harus mengirim senjata panjang untuk mundur. Kepala iblis melemparkan dirinya ke udara dan segera mengeluarkan tombak panjang yang menembus dahinya dan tidak membuangnya. Dia mengambilnya di tangannya sendiri dan membuat postur memegang senjata yang sama seperti pria itu sebelumnya. Binatang buas ini sebenarnya memiliki kecerdasan untuk meniru orang lain. Pria itu tidak tahan untuk tidak memarahi. Dan kemudian tombak panjang muncul di tangannya lagi. Dan sepertinya tombak panjang ini lebih kuat. Jelas ada tombak dan sangat dicurahkan di tombak panjang ini. Matilah binatang buas. Pria itu berteriak tajam. Dan bayangan tombak itu seperti badai menyelimuti kepala iblis dan kemudian pada saat ini, Xiaoyan tidak jauh, lengannya menyilang di dada. Dengan acuh tak acuh menyaksikan pertempuran di antara keduanya. Namun setelah pria itu serius, iblis itu akhirnya jatuh di bawah tombaknya. Kepala iblis itu terpotong, dan sebuah lubang besar langsung menembus dadanya. Bagaimanapun, dia adalah iblis tanpa kecerdasan, dan dia bertarung dengan pria yang semuanya mengandalkan energi iblisnya. Tetapi kekuatan iblis semacam ini tidak buruk. Setidaknya jika dia benar-benar dewa yang bertarung seperti Xiaoyan. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menggabungkan klonnya dengan dewa yang bertarung melawannya, Xiaoyan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang di tangannya. Adapun keabadian, iblis ini masih bisa dipecahkan. Tetapi jika dihadapkan dengan dewa pertempuran, saya khawatir bahkan dewa pertempuran bintang 9 harus bekerja keras untuk mengalahkannya. Setelah iblis jatuh, sosok itu perlahan menghilang dan kemudian berubah menjadi pil ajaib. Pria itu juga bijaksana, mengambil pil ajaib dan mengirimkannya ke Xiaoyan. Dia masih orang yang tahu diri. Iblis-iblis ini seharusnya menjadi pembangkit tenaga abadi sebelum mereka hidup. Sayang sekali. Xiaoyan menghela napas dan pria itu mengangguk dengan menyesal mengikuti perintah Xiaoyan. Iya, sayang sekali, tapi itu semua demi warisan. Ini pilihanku untuk mati di sini. Pria itu berkata. Xiaoyan tidak berbicara dan terus menyapu ke arah bagian depan bergumam sambil terbang. Tidak ada yang namanya cincin, dan hal yang sama berlaku untuk iblis sebelumnya. Kemana perginya cincin mereka? Setelah pria itu mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Baru kemudian dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan sangat disayangkan. Bukan karena kasihan orang-orang kuat ini jatuh di sini, tetapi iblis-iblis ini melakukannya, tidak menemukan bahwa ada cincin penerimaan. Dia berpikir bahwa Xiaoyan berbeda dari yang lain dan memiliki hati yang welas asih. Tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa untuk berubah menjadi iblis ketika dia mati, tetapi dia juga berpikir tentang cincin penerimaan orang lain. Sebelum kematiannya, ini tampaknya lebih seperti iblis daripada iblis. Pria itu juga lebih berhati-hati dengan Xiaoyan. Dan bahkan berencana untuk berikan cincin sendirinya sebelumnya kepada Xiaoyan. Jika dia menyesalinya, dia akan menghilangkan cincinnya karena cincin pemberikannya kepada Xiaoyan itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Meskipun ada banyak harta di cincin penerimaan yang telah disimpan dalam kehidupan seseorang, tetapi dibandingkan dengan kehidupan sendiri saat ini, apa yang ada di cincin penerimaan bukanlah apa-apa. Dan itu masalah besar untuk pergi keluar dan mengambilnya kembali. Keduanya satu demi satu, pria itu di depan dan Xiaoyan di belakang. Bagaimanapun itu mungkin berarti bahwa pria itu sekarang adalah
perisai daging Sioyen. Jika ada bahaya, dia akan pergi duluan. Pria itu tidak berdaya. Dia langsung menjadi anak kuda Sioyen, dan dia harus melakukan semua pekerjaan kantor. Jika Sioyen tidak bahagia, dia dapat dibantai kapan saja. Bagaimanapun, dia juga orang yang kuat di langkah ketiga keabadian kaisar. Itu terlalu memalukan. Tepat ketika pria itu tersenyum pahit, setelah berjalan sekitar beberapa ratus meter, beberapa cahaya dingin meraung dari sekeliling. Mata pria itu langsung menyipit dan dia mengeluarkan tombaknya. Kekuatan abadi melonjak di tubuhnya, dan tombak itu seperti tombak bayangan untuk menahan serangan dan pergi. Saat berikutnya, ada 3 sosok yang menukik ke arah pria itu dari arah yang berbeda. Mata pria itu tiba-tiba tenggelam, bukan karena dia takut, tetapi karena dia berpikir, mengapa mereka semua datang ke arahnya? Secara logika, orang-orang ini akan sama seperti sebelumnya. Dalam hal ini, Sioyen akan dianggap sebagai kesemek yang lembut. Kita biasanya mencubit kesemek yang lembut terlebih dahulu. Ketika pria itu menoleh untuk melihat, dia menyadari bahwa Sioyen telah menghilang selama beberapa waktu. Pria itu memiliki garis hitam di kepalanya. 3 sosok mendekat dan serangan sangit segera menyelimuti. 1 langkah, kedua, 2 langkah pertama. Beraninya kamu membuat kesalahan dengan kekuatan seperti itu? Saya tidak tahu di mana Sioyen menghilang, tetapi untuk saat ini, kita masih perlu menyelesaikan ketiganya terlebih dahulu. Tidak mengherankan, semua 3 itu abadi, tetapi kekuatannya tidak kuat. Dan yang terkuat hanya langkah kedua. Kekuatan langkah ketiga pria itu adalah menghadapi 3 orang, jadi tidak sulit. Tentu saja mereka berani mengambil tindakan pada pria di langkah ketiga. Sepertinya bagaimana pria itu berurusan dengan Sioyen sebelumnya. Mereka sudah membuat pengaturan di sini sebelumnya. Are pembunuh kutukan cahaya suci. Saya melihat sedikit kejutan dengan bentuk ketiga orang itu. Tetapi bentuk tangan mereka berubah dengan cepat. Susunan cahaya mengembun di atas kepala pria itu. Sinar cahaya yang menyilaukan langsung menyelimuti pria itu. Kekuatan tampaknya menghancurkan manusia secara langsung. Area cahaya berputar dan 10.000 belok menyapu dengan jelas sudah terlambat bagi pria itu untuk mundur pada saat ini. Sinar kekuatan penghancur tampaknya menguatkan kulit dan daging pria itu. Dan pria itu bawa barisan secara meledak dengan jeritan yang sangat menyakitkan. Setelah beberapa saat susunan cahaya perlahan menghilang, sosok pria itu bergoyang dan tidak ada 1 inci pun kulit di tubuhnya yang utuh. Seluruh orang tampak dikuliti, dan daging dan darahnya hitam pekat, dan bahkan jantung emas berdetak di bawah daging dan darah dapat terlihat. Tetapi kekuatan pemulihan yang kuat dari kekuatan abadi sedang memperbaiki dengan kecepatan penghancuran orang mati, dan seluruh tubuh pria itu penuh dengan gas putih. Secara alami, mereka bertiga tidak akan memberi pria itu waktu untuk pulih. 3 tali ringan bersiul ke arah pria itu, mengikat tubuh pria itu dengan erat. Tali ringan itu sepertinya mengandung racun yang mencegah pemulihan, menyebabkan pria itu menjerit kesakitan lagi. Suara dia berlumuran darah itu tidak bertanya. Langkah kedua yang paling kuat dari ketiganya adalah menonjol, memegang pedang panjang yang terbungkus kekuatan abadi dan memasuki hati pria itu.
Selama hatinya hancur, kekuatan pria itu akan turun dari langkah ketiga ke langkah kedua dan tidak mungkin menjadi langkah mereka bertiga lagi. Pria yang menjarah tampak garang, dan dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengalahkan. Setelah dia pulih, tidak akan mudah untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di langkah ketiga. Pria yang diikat oleh tali ringan juga tidak bisa bergerak, dan dia akan dikepung sampai mati oleh 3 orang. Hah! Seorang penguasa raksasa menyapu dari ujung yang jauh, dan pada saat kritis, itu memblokir pedang yang menusuk jantungnya. Duar! Juli hanya mengibaskannya. Pria dengan pedang itu mengubah wajahnya, melangkah mundur dan melihat ke arah di mana penguasa raksasa itu terbang. Hanya untuk melihat Xiaoyan tidak tergesa-gesa dari sana melangkah keluar dari kabut abu-abu. Kekuatanmu di langkah ketiga ini agak encer. Suara Xiaoyan terdengar perlahan. Mereka bertiga menatap Xiaoyan serempak dan berkata hampir serempak. Dewa pertempuran. Qi Gao, pergi dan bunuh dia. Setelah berbicara, sosok pria bernama Qi Gao tersapu. Telapak kakinya melangkah maju dengan sangat cepat, dan telapak tangannya yang terangkat berisi kekuatan keabadian menghantam Xiaoyan. Di udara, Qi Gao menatap Xiaoyan dengan dingin, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Itu bukan karena dia sombong, tetapi karena dia abadi. Dia secara alami memandang rendah dewa yang bertarung. Tidak peduli berapa banyak bintang Xiaoyan, dia abadi tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, pria yang diikat oleh tali ringan mendengar percakapan beberapa orang. Dan reaksinya hampir sama persis seperti ketika mereka melihat Xiaoyan. Dan dia benar-benar terkejut dengan semangat juang Xiaoyan. Dia tertipu oleh minat dan memandang rendah dirinya. Misalnya, pria bernama Qi Gao yang menyapu ke arah Xiaoyan saat ini, melihat bahwa ketika telapak tangan besar setinggi 100 kaki jatuh, sosok Xiaoyan tidak menghindar sedikit pun, dan ada petir yang menyambar di tubuhnya, dan dia berhadapan langsung dengannya. Mencari kematian. Qi Gao mendengus dingin. Setidaknya telapak tangannya bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh dewa pertempuran. Qi Gao cukup percaya diri untuk membunuh Xiaoyan yang tidak menghindar. Melihat sosok Xiaoyan mendekati telapak tangan raksasa itu, dia tiba-tiba berselerasi tajam. Langsung menebus telapak tangan raksasanya, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan Qi Gao. Yang terakhir bahkan tidak bereaksi. Tinju Xiaoyan diarahkan ke dia dan bersiul. Duar! Dengan ledakan keras, meskipun Qi Gao melonjak dengan kekuatan abadi untuk bertahan seperti tinju Xiaoyan jatuh, itu masih terlambat. Saya melihat dada Qi Gao cekung, bola matanya menonjol, dan mulutnya penuh darah bercampur dengan organ dalam yang rusak dimudahkan. Huek! Dengan satu pukulan, meskipun sosok si Goa tidak meledak secara langsung, semua tulang di belakangnya pada dasarnya patah, dan 90% dari seluruh tubuhnya hancur menghantam tanah seperti genangan lumpur. Untuk saat ini, teman-teman dari dua lainnya tiba-tiba menyusut, dan mereka menatap Xiaoyan dengan sangat gemetar. Hanya sudut mulut pria itu yang sedikit terangkat oleh tali ringan. Awalnya dia merasa sedikit bersalah sebelumnya, tapi sekarang dia sangat senang bahwa dia tidak memusuhi hubungan Xiaoyan. Dia bukan dewa yang bertarung. Pria di langkah kedua berseru, dan setelah berbicara, dia dengan cepat menembak ke belakang. Dia ingin melarikan diri. Hanya saja sayap dewa bela diri di belakang Xiaoyan bergetar, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan, muncul tepat di depan pria. Seberapa cepat dia mundur, Xiaoyan tepat di depannya. Saat ini, saat kulit kepalanya terasap mati rasa,
dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memprovokasi monster seperti Xiaoyan. Satu pukulan hampir membunuh makhluk abadi. Meskipun pria itu tidak tahu apa kekuatan Xiaoyan, pukulan itu membuat pikiran melintas di benak pria itu. Setidaknya langkah kelima. Tidak, itu bisa menjadi langkah keenam. Lebih kuat dari orang aneh di Mo Quan itu. Jika kamu merasa melarikan diri, kamu akan berakhir dengan cara yang sama. Suara dingin dan tegas Xiaoyan keluar, dan saat suami itu keluar, itu seperti guntur yang meledak di benak pria itu, dan dia segera berhenti, datang tanpa ragu.